Saudara Polda Sumatera Utara membongkar praktik jual beli bayi di kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat 8 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini yang ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan setidaknya sudah menjual 8 bayi. Inilah detik-detik penangkapan sejumlah pelaku jual beli bayi di kawasan Padang Bulan, kota Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan bayi laki-laki yang diperdagangkan pelaku yang masih berusia 3 hari. Bayi malang ini dibeli pelaku dari seorang perempuan muda yang diduga enggan merawat sang bayi karena hasil hubungan terlarang. Bayi ini dibeli dari ibunya yang kini berstatus tersangka dan akan dijual dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah melalui perantara. Polisi mengungkap total ada 8 tersangka yang terlibat dalam kasus ini dan seluruhnya sudah ditahan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah beroperasi sejak tahun 2023 dan sudah memperdagangkan setidaknya 8 bayi yang umumnya baru dilahirkan. Rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli itu terputus. Untuk mengetahui lebih lengkap kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kompol Ikang Putra, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Selamat siang Pak Ikang, dengan Bella di studio. Baik, selamat siang Mbak Bella. Pak Ikang, ini 8 pelaku sudah ditangkap. Apa peran para tersangka dan apakah ke-8 tersangka ini juga adalah tersangka yang sudah beroperasi dari tahun 2023? Baik Mbak Bella. Untuk peran tersangka ini dia berbeda-beda, yaitu mungkin dari 8 itu yang inisial BDS dia sebagai orang tua langsung dikarenakan ini lahir dia melalui hubungan gelap sehingga dia ingin dan juga ada faktor ekonomi dia sehingga menjualkan bayi tersebut, dan ini melalui menghubungi tersangka SRR yang mana SRR merupakan keluarga dari BDS yang siap mencarikan mengambil bayi ini. Terus lalu tersangka SRR menjualkan kepada AD. AD berperan mengambil bayi tersebut dari tersangka SRR dan menjual kembali kepada MS. MS berperan kembali terus menjualkan tersangka kepada AD, terus juga tersangka PT membeli bayi dari rumah tersangka dan tersangka MS menjual kepada tersangka MF alias BL. Lalu tersangka Jess berperan membantu tersangka PT menjemput bayi dari rumah tersangka, dan terakhir yaitu adalah tersangka MM dan BL yang membeli bayi dari tersangka PT dan Jess dan akan mencari orang yang akan membeli darinya. Begitu Mbak Bella. Kompol Ikang, ini kan kalau kita lihat ada tersangka satu, kemudian ke tersangka berikutnya dijual ke tersangka berikutnya, begitu terus sehingga ada 8 tersangka. Lalu bagaimana mereka mencari korban atau misalnya ibu hamil yang memang sepertinya ini memang ditargetkan untuk bisa diprospek untuk menjual bayi, dan apakah memang ada kerjasama misalnya dengan tempat di mana lokasi bayi-bayi ini dilahirkan? Itu kami masih pendalaman Mbak Bella ya terkait masalah tempat yang penjualan, karena ada memang tersangka BDS ini dia sedang membutuhkan uang dan diketahui letak SR, dan ini sindikat ini berubah-berubah Mbak. Tapi yang sindikat yang terakhir yaitu adalah tersangka Jess dan MM, inilah yang sudah beroperasi dan melalui 8 kali dan mencari melalui WA, dan juga dia mencari informasi orang-orang yang tidak butuh, lalu mereka mengejar orang tersebut dan juga sudah menggunakan inisial ataupun call sign yang disebutnya kalau laki-laki itu istilahnya ceret, kalau di sini yang kalau perempuan namanya mutiara. Demikian Mbak Bella. Ya Pak Ikang, ini apakah memang dari kasus terakhir misalnya ya, apakah memang ada kerjasama dengan klinik dan
kira-kira ada berapa klinik yang diduga terlibat dalam sindikat jual beli bayi ini? Oh, kalau klinik kita masih belum sampai ke sana, Mbak Bella, karena kita masih pendalaman, karena memang pada saat kami ditemukan itu tidak ada keterlibatan klinik, memang ini adalah person to person perdagangannya seperti itu, Mbak Bella. Oke, Pak Ikang, ini beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada informasi di Bandung, Jawa Barat, memang ada juga yang diduga sindikat penjualan bayi. Apakah sindikat yang ada di Medan ini juga ada kaitannya dengan sindikat yang ada di Bandung? Sementara hasil pendalaman kami, pemeriksaan kami belum ada. Namun memang perdagangan yang dilakukan oleh sindikat yang ada di Medan ini, mereka sudah menjualkannya sampai ke luar kota Medan, yaitu adalah Jawa dan Bali. Demikian, Mbak Bella. Pak Ikang, apakah memang ada informasi dari ke-8 bayi yang dijual sebelumnya hingga yang saat ini diamankan ini, apakah sudah ada target untuk dijual ke siapa, kemudian sindikatnya kemana saja? Apakah memang ada informasi, kita berharap tidak terjadi misalnya ada jual beli organ bayi seperti itu, Bapak? Oh, untuk organ bayi belum ada, Mbak Bella. Namun untuk perdagangan ini emang disetting mereka secara terputus. Sehingga pada saat nanti bayi ini dijualkan kepada orang yang paling terakhir, bayi tersebut tidak tahu ini diperjualkan kepada siapa. Memang dibuat mereka sistemnya terputus. Jadi sehingga bayi tersebut tidak mengetahui orang tuanya siapa. Begitu, Mbak Bella. Lalu Pak Ikang, apakah memang ini baru ada satu bayi yang sudah diamankan dari tangan pelaku? Lalu apakah juga nanti dari kepolisian akan menarik ke sekitar 7 bayi yang sebelumnya sudah diperdagangkan untuk diketahui apakah memang terbukti sudah diperdagangkan atau seperti apa, Bapak? Sementara kita memang sudah mengamankan satu pelaku untuk satu bayi yang sudah kita lihat saat ini. Untuk yang bayi-bayi yang lain kita masih melakukan pendalaman terhadap ini karena memang mereka sistemnya putus, yang mana ketika orang yang dihubungi terakhir itu tidak mengenal siapa orang yang dihubungi, kepada siapa dia menjual, sehingga mereka menjual bayi tersebut tidak diketahui kepada siapa, sehingga mereka udah putus. Jadi cukup sampai di tangan yang terakhir seperti itu, Mbak Bella. Yang juga menjadi concern orang-orang terutama yang menonton tayangan ini, bagaimana sekarang kondisi dari bayi yang masih berusia 3 hari, siapa yang juga misalnya mengurusi makanan dan sebagainya, Bapak? Baik, Mbak Bella, terkait dengan bayi tersebut memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu adalah Dinsos dan juga BP3MI, yang mana kami di sini berkoordinasi terkait masalah pengurusan. Memang pada saat pengamanan, pada saat kami bayi tersebut kita bawa ke rumah sakit dan langsung dikoordinasikan dengan Dinsos untuk pengurusan bayi. Dan sekarang saat ini juga hari ini kami juga masih berlangsung untuk pengurusan ataupun untuk terkait masalah bayi tersebut dari orang tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ikang, kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa di mana ada orang-orang yang memanfaatkan orang tertentu yang sedang membutuhkan uang, kemudian anak yang dilahirkannya dijual kembali melalui sindikat penjualan bayi. Terima kasih atas waktunya dan obrolannya di siang hari ini. Kompol Ikang Putra, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih.